Pak, ini enak banget ini. Saya paling suka main ini. Mari kita coba. Mantap nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, serta jangan lupa tombol notifikasinya supaya mendapatkan info terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Pada video kali ini kita akan membahas perlengkapan first aid kit lagi ya, IFAK lagi, individual first aid kit model taktikal. Bentuknya seperti ini ya, sangat modular sekali ya. Ini mold system ya, seperti ini ya, samping, dari depan, dari atas, dari bawah, seperti ini. Ini sangat cocok sekali digunakan untuk membawa perlengkapan obat-obatan ya, tidak hanya untuk militer, untuk sipil pun ini sangat bagus karena ini mold system ya, bisa digantungkan di carrier ya, bisa digantungkan di carrier, bisa digantungkan di sabuk, bisa ya, sangat bisa sekali ya. Di sini ada cantolan untuk kalau kita punya sling ya, ini bisa jadi kayak kasih tali ya, jadi ada bisa di apa ya, diselempang ya, diselempangkan bisa seperti itu. Kita lihat ukurannya. Biasanya 18 cm biasanya. Oh, ini sekitar full sekitar 20 cm. Ya, panjangnya 20 cm. Lebarnya 14. Lebar sampingnya 10. Berarti 20 10 14. Volume cukup besar. Kalau kita bandingkan dengan punya TNI ya hampir sama ya, hampir sama, volumenya sama-sama gede. Cuman yang TNI ini tidak modular ya, dia kaku seperti ini. Ini cukup modular sekali ya, bentuknya seperti ini. Di sini ada velcro dan sebagainya ya. Kalau kita beli pack-packan ya, kita seperti ini, aslinya seperti ini ya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ini sudah ada isinya. Dan ini yang kosongannya ya. Kita lihat yang kosongan sendiri. Di sini ada tali pengikat di sini. Ini mengkompres ya. Artinya begini, kalau isinya sudah tidak banyak, ini bisa dirapatkan ya. Ini dirapatkan untuk supaya nggak ngembung ya, bisa dikompres seperti itu. Di sini ada velcro. Di sini velcro ini fungsinya untuk menempelkan ini dan menempelkan, misalnya kita darahnya apa ya, A, B, C dan sebagainya ya, bisa ditempel sini, atau nama orang yang punya ini bisa ditempel sini ya. Sini ada mold system ya, untuk naruh barang-barang. Samping tidak ada. Nah, belakang juga mold system seperti ini ya, belakang seperti ini ya. Ini bisa untuk gantungan tali sling, jadi bisa kayak tas ya, kasih gantungan tali sling bisa. Nah, ini mold systemnya. Selama sistem menggunakan mold system ini bisa masuk ya, model anyam, model sulam sebutannya ya di TNI. Ini bisa dibuka seperti ini. Nah, si pengaitnya ini bisa lepas sendiri. Ini untuk fungsinya adalah untuk membuka dengan cepat ya. Kalau kita butuh cepat, tinggal tarik aja ininya, dia akan terlepas dari tempatnya ini. Itulah hebatnya yang ini ya, modular banget. Kalau itu tinggal tempel lagi, ketika sudah selesai dipakai tinggal tempel lagi seperti ini. Sekarang lihat bagian dalamnya. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal pegang aja, kunci atas, lepas. Ini ada velcro di sini. Ini tinggal buka.
Nah, kita bisa buka seperti ini dan buka seperti ini, buka lebar jadi tiga kompartemen utama. Kompartemen sini ini kita bisa naruh barang-barang di sini ya. Ini ada tas, ada kantong di sini cukup lebar, kantong kedua, dan di sini untuk naruh barang juga. Ini dilengkapi dengan karet pengikat. Di sini bisa 3 barang ya, entah botol obat-obatan atau apa, nanti bisa taruh di sini. Ini dikunci dengan velcro di sini supaya nggak kemana-mana. Di sini juga sama. Di sini cuma ada satu kantong, dan kemudian di sini ada 2 pengikat velcro. Ini untuk yang lebih gede lagi, Sedangkan di sini ini ada tempat lagi, bisa untuk taruh barang-barang yang sensitif ya, barang sensitif taruh di sini. Yang kecil-kecil seperti misalkan pisau bedah atau jarum untuk jahit dan sebagainya. Nanti kita bantu melihat isinya seperti apa. Jadi ini 3 bagian utama ya, 1 yang ini, 2, 3 dilipat seperti ini. Jadi kalau kita butuh tinggal brek buka begini aja bisa ya. Jadi kita tidak kesulitan. Seperti ini, tempel di sini. Ini untuk mengikat sini. Oke ya. Nah, seperti ini. Ukuran tadi kita sudah sebutkan ya. Nah, implementasinya bagaimana? Mari kita lihat. Implementasinya jika sudah kita, ini kan kosongan ya, ini sudah diisi. Ini saya setting sendiri ya. Mari kita lihat. Kita buka satu persatu. Oke, taktikal ini mari kita lihat isinya ya. Kita buka. Nah, tadi saya bilang di sini kita bisa naruh gunting tactical share ya. Ini gunting ini bisa untuk nyobek apa aja ya, cukup kuat. Ini biasa untuk nyobek kain perban, untuk nyobek misalnya luka ya, kita buka dulu bajunya tentara itu susah dibuka, biasanya digunting pakai ini, disobek, buka, kita lihat lukanya seperti apa. Untuk melepas misal luka di kaki, nggak mungkin kita buka celananya semuanya, kita sobek aja celananya pakai ini. Hampir semua bedah bisa disobek semua. Ini gunting ini bergerigi sininya ya. Hampir semua benda bisa disobek dengan ini. Oke, ini posisinya di luar di sini. Bisa kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Nggak usah khawatir jatuh karena bisa diikat dengan ini ya. Ini fungsinya untuk ngikat ini. Oke ya. Di sini lambang kesehatan, terserah mau pasang yang ini, mau pasang yang model apa aja bisa. Di sini untuk menempelkan golongan darah kita apa. Kalau kita A positif resusnya ya. Kalau yang B apa, AB atau apa saja lah ya, atau O ya. Ini contoh saja ya. Ini bisa dipasang ya. Oke, kita lihat isinya. Nah, ketika kita butuh lihat isinya, praktisnya ini apa? Ini tinggal buka begini aja. Lihat ini. Ya, buka begini. Lengkap. Tinggal dibuka seperti ini. Perlengkapannya keluar semua. Sekarang mari kita lihat detailnya. Ini yang nyusun saya sendiri ya, untuk kepentingan saya sendiri. Ini intinya di trauma kit ya. Ini trauma kit itu ya untuk kalau ada kecelakaan dan sebagainya. Di sini ada basic dressing set ya. Ini isinya ada berapa item ini ya? Beberapa item lah intinya nih. Ada sarung tangannya juga di sini, ada sarung tangan, ada pembalutnya, ada plastik untuk alas operasi kecil dan sebagainya ya. Itu one mat. Ini expirednya 2026. Ya, ini untuk melakukan pukulan pertama ini pakai ini dulu. Dengan cepat ya, ini ada plastik untuk alas ya, lengkap. Ini namanya basic dressing set. Kemudian di sini saya dari sini dulu ya. Oke, dari sini dulu aja. Di sini ada pembalut cepat ukuran nomor 2 ini. Ukuran nomor 2 itu 18 x 16. Di sini pembalut itu sudah ada ikatan ya, tinggal pasang, ikat. Ya.
misal luka di kaki, misalnya nggak mau pakai ini aja yang praktis, silahkan, nggak apa ya. Nah, di sini ini adalah perban elastis bandage ya. Ini fungsinya kalau untuk misalnya kita ada luka ya, udah kita tambal dengan gauze, kemudian ditutup dengan ini. Ini sifatnya elastis sehingga bisa menekan ya, menekan dengan rapat, tapi sirkulasinya masih cukup bagus ya. Jadi akan membuatnya rasa nyaman ya, menekan pembengkakan sehingga luka tidak begitu sakit ya, dan mengurangi pendarahan karena ditekan oleh ini. Ini juga bisa berfungsi untuk mengikat lengan yang luka atau patah tulang ya. Patah tulang kita bikin bidai, jepit pakai kayu kiri kanan, diikat pakai ini ya, supaya tulang tidak bergerak lagi ya. Kalau bergerak itu sakit orangnya. Ini untuk mengurangi rasa sakit ya, untuk mengamankan tulang yang patah. Sebelum diambil tidak akan lebih lanjut ya, pada saat evakuasi gunakan ini. Ini sama juga, tapi ini ukuran besar. Ukuran kecil ini biasa untuk tangan, kaki dan sebagainya. Ukuran besar itu misalkan lukanya ada di tubuh ya, di punggung, mungkin tulang iga yang patah dan sebagainya, ditutupnya pakai ini yang lebih lebar. Atau luka lebar menggunakan yang ini. Fungsinya sama, cuman untuk yang luka lebar. Di sini ada lotion anti serangga ya. Ini lotion anti serangga ya, kayak apa kalau di sekitar Sovel atau Autan kalau di kita yang laku ya. Ini anti serangga. Di sini ada hot cream. Ini sebagai obat analgesik, hilangin pegel-pegel. Serbaguna lah pokoknya ya. Ya kayak Remason gitu ya. Atau kayak minyak kayu putih sama. Ini untuk serbaguna ya. Obat serbaguna. Kemudian kita lihat yang lainnya. Di sini ada tourniquet untuk mengikat jaring aliran darah ya, supaya tidak terjadi pendarahan yang tidak terkontrol. Ikat di tangan atau di kaki ya. Ikat tangan atau di kaki. Misalkan di sini pasang begini. Masukkan lubang sini ya. Susah dengan tangan satu. Oke, udah masuk. Ini tarik, ini bannya lentur. Nah lihat, berarti langsung kelihatan ya. Jadi kalau kita ambil darah atau apa bisa di sini. Tapi ini nggak boleh terus-terusan dipasang di tourniquet, badan nggak boleh ya. Ada aturan mainnya. Jadi nggak sembarangan pakai tourniquet. Takutnya jaringan mati karena darah tidak mengalir ya. Oke, ini adalah untuk menanggulangi pendarahan yang tidak terkontrol. Kita lakukan operasi untuk menutup yang luka yang lebar itu, baru ini dilepas lagi. Itu fungsi dari tourniquet. Mari kita lihat lagi, di sini ada apa aja. Nah, di sini ada, oh udah habis. Di sini ada emergency blanket. Ini untuk yang kalau kena hipotermia. Jadi ini untuk mengikat panas tubuh ya, supaya orang tidak kedinginan. Emergency blanket ukuran 130 x 210 cm, 1 meter, 1,3 meter kali 2 meter. Ini juga bisa jadi tenda darurat ya kalau kita nggak bawa tenda. Di sini ada mitela. Mitela itu kain segitiga untuk mengikat luka bisa, untuk menutup luka juga bisa, tapi ini bisa cenderung untuk kalau orang patah tangan, ini untuk gantung itu ya, untuk gantung tangan yang patah. Jadi bisa nggak bergerak kemana-mana tangan itu, untuk memudahkan kita ya. Ini kain segitiga, banyak gunanya. Ini bisa juga jadi kalau di daerah operasi yang daerah tempur ini suka dipakai buat slayer. Oke, berikutnya di sini ada dua. Di sini salep luka, ini serbaguna, antibiotik juga untuk perawatan luka ya, untuk perawatan luka ya, menyembuhkan luka ya. Ini dua kali lebih cepat daripada kalau kita pakai obat merah biasa. Makanya saya suka pakai ini karena sifatnya lembab. Kemudian ini juga bisa untuk mengobati kebakar ya, luka bakar bisa pakai ini. Obat merah nggak bisa ya, iodin obat merah tidak bisa, malah perih ya. Kalau ini untuk luka bakar bisa,
karena sifatnya yang lembab, melembabkan kulit. Dan juga untuk obat lecet ya, kaki lecet pakai ini sembuh. Praktis ya, ini lebih baik bawa ini daripada bawa betadine cair ya. Masing-masing suka mana silahkan ya, cuman ini harganya lebih mahal. Ini spray antiseptik. Nah, kalau ada luka dan sebagainya, semprot dulu pakai ini, baru kasih salep ini, baru kemudian tutup lukanya. Ini satu set ya. Ini antibakterinya sebagai disinfektan. Ini sebagai untuk ngobatinya. Ini obat luar ya, obat luar semua. Jangan ditelan yang ini ya. Oke. Kemudian di sini. Oke. Di sini ada korek api. Gunanya cukup banyak. Nah, ini ada katgut kromik nomor berapa nih? Nomor 3 ya. Ya, nomor 3. Katgut ini adalah alat untuk menjahit luka. Jadi kalau luka itu lebar ya, harus dijahit. Kenapa? Kalau nggak dijahit nanti pendarahan terus. Pendarahannya cukup banyak. Makanya misalnya lukanya lebar, ikat dulu nadi besarnya pakai ini ya. Ikat dulu supaya pendarahannya berkurang. Baru kita jahit luka kita pakai ini. Ini yang katgut model kromik ya. Kromik itu artinya si benangnya itu jadi daging ya. Benangnya sekitar 75 cm. 2 saja sudah cukup. Kita bisa nolong orang, juga bisa nolong diri sendiri, cukup ya 2. Kemudian di sini ada pinset dan gunting tajam untuk melakukan operasi ringan. Ya, untuk melakukan operasi ringan, 2 ini harus ada. Ya, oke. Seperti ini. Ini gunting operasi dan pinset untuk operasi juga. Ini untuk ambil apa? Karena orang kena duri kenapa bisa juga pakai ini ya. Ini gunanya 2 ini. Ini saya bukan ahli medical ya, bukan ahli medical. Ini juga untuk jahit pakai katgut itu pakai ini, untuk muter benangnya. Ini pakai ini. 2 alat ini nanti jadi satu sama ini. Ini satu set ini untuk melakukan penjahitan terhadap luka ya. Oke ya. Terus di sini ada suntikan. Ini untuk kalau karena suntikan banyak gunanya ya, untuk menyuntikkan sesuatu benda ke dalam tubuh. Dulu saya satu setnya dengan serum anti ular ya, tapi saya nggak bawa karena harganya mahal, sekitar 300 sampai 400 ribu ya. Tadi ini udah ya. Kemudian perlengkapan lain yang di sini. Di sini ada desinfektan, tisu desinfektan. Ya, bisa juga untuk membersihkan luka, membersihkan tangan. Alat-alat yang mau dipakai untuk operasi ringan bisa pakai ini. Juga untuk lap luka ya, luka yang kotor karena jatuh ke jurang atau bagaimana, dilapnya pakai ini. Ya, jangan pakai lap air, kasih air untuk bersihkan, nggak pakai ini ya. Karena ini anti bakteri, disinfektan. Ini sama untuk menutup luka, plester jari. Saya nyebutnya plester jari ya, karena itu memang ukurannya untuk luka di tangan sini. Di sini ada kasa atau disebut gauze untuk penutup luka. Ini kasa steril yang ukuran 16x16 ya. Saya bawa 5. Saya kira sudah cukup ini 5 ini. Kemudian di sini ada kasa steril yang ukuran besar. Ini isinya 2. Sama juga, cuman ini ukuran 10x10. Ini sama ya. Ini kasa steril sebutannya atau gauze. Nah, ini sama, ini adalah plester yang untuk penutup luka sama dengan ini kecil, kalau ini besar, ini untuk luka besar ya. Luka sobekan besar. Ini ukurannya 8x10. Ya. Bantalan luka untuk menutup lukanya sekitar 4x6 cm. Jadi sekitar segini lah, luka yang segini bisa ditutup dengan ini. Saya buat 3. Kalau lukanya lebar sekali ya kita pakainya ini dan pakainya ini. Kalau lukanya cuma segini-segini, lukanya di kaki, pakai ini bisa. Di sini ada sarung tangan ya, sarung tangan untuk melakukan operasi kecil. Sarung tangan juga sebenarnya di sini udah ada ya, tapi di sini saya menyediakan satu lagi. Siapa tahu kita harus nolong orang, kita harus sudah dipakai, harus ada cadangan satu lagi. Oke. Kemudian obat-obatan tidak saya tampilkan di sini obat-obatan, karena kalau obat-obatan tuh
tiap orang berbeda-beda ya, obat-obatan pribadi itu beda-beda. Silakan diatur sendiri kita membawa apa ya. Kalau obat-obatan itu standarnya tidak ada, tapi mungkin yang penting ada obat penghilang rasa sakit, obat penurun panas ya, kemudian ada lagi obat mungkin sakit perut ya, diare, sakit perut dan keracunan ya, intinya seperti itu. Kemudian obat tetes mata, kalau kita sniper harus bawa itu ya, intinya seperti itu. Jadi alat-alatnya seperti itu ya. Ini yang dibawa cukup banyak yang bisa masuk ke sini ya, belum ditambah obat-obatan pribadi, vitamin dan sebagainya kalau bisa dibawa juga. Tapi ya otomatis bobot lebih berat. Tapi ya yang inti ini dulu untuk melakukan pertolongan pertama ya. Pertolongan pertama terhadap hipotermia, pertolongan pertama terhadap luka trauma ya. Luka trauma itu yang harus segera dilakukan pertolongan dan cepat. Kedua, obat-obatan untuk sakit perut kalau bisa yang ampuh tuh Imodium ya. Omong obatnya keras tapi cukup ampuh untuk menghilangkan disentri dan apa ya, sakit perut lainnya. Kalah semua sama Imodium, ampuh itu. Jadi nggak usah bawa banyak-banyak ya, cukup bawa beberapa aja untuk pengobatan. Seperti itu contohnya misalnya. Tapi orang masing-masing punya cocok-cocokan ya obatnya ya. Jadi ini yang dibawa ya, ini yang dibawa masuk semua ke wadah ini ya. Saya kira cukup jelas ya ini ya, cukup jelas. Silahkan rekan-rekan mau nambahin apa lagi. Oh ya, saya lupa nih, kalau bisa kita bawa Aquatep. Aquatep tuh pil penjernih air. Ini saya belum lupa, saya belum masukkan ke sini, harusnya ada Aquatep. Ya. Sekarang kalau dipakai seperti apa sih ini? Mari kita lihat videonya. Ya, alat itu bisa dipasang biasanya. Ini kan bebas ya, namanya juga modular. Ya, alat kita dipasang di sini. Nah, bebas ya, mau dipasang di sebelah sini juga boleh, mau dipasang di sini juga nggak apa-apa, tapi akan menghalangi peralatan lain. Karena di sini udah taruh magazen, ini admin pouch ya, ini magazen pistol, ini admin pouch juga. Di sini ada HT, di sini angkut, bisa di sini taruhnya, bisa di sini di belakang. Ya, nih pakailah di sini alat ini. Kalau kita butuhkan, ini mudah sekali ya. Ya, ini kan seperti ini nih posisinya ya, seperti ini. Nah kalau kita butuhkan, ini tinggal anggap tuh, ini akan langsung lepas. Ya, tarik aja, ini akan lepas. Ya, otomatis. Ini sangat mudah sekali ya. Untuk menginstalasi dan untuk melepasnya sangat mudah sekali. Karena di sini ada model velcro. Ya, ini model velcro seperti ini. Nah ini terlepas ya, model velcro seperti ini. Ini nempel di sini. Nah ini pun ada keunggulan lain ya. Kalau saya punya sling atau ini tali sandang senjata model apa aja lah. Ini yang model Makmul yang saya punya ya, one point Makmul. Ini bisa dipasang di sini ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Ini bisa dipasang di sini. Ini seperti ini. Ini bisa dibawa secara independen sendiri, terlepas dari rompi ini. Mau taruh belakang, taruh mana bisa ya. Gunakan tali senjata. Jadi ini cukup apa ya, modular ya. Lihat seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti saya kasih lebih detail lagi, oke? Baiklah, sekarang kita bandingkan antara IFAK Tactical Medical ini ya, IFAK Tactical ya disebutnya, IFAK Tactical ini dengan yang punya TNI. Ini sudah pernah kita bahas juga ya. Ya, dari segi modularity atau seperti modularnya udah kelihatan jelas ya, modular yang ini. Ini tidak mall system, jadi kalau membawa ini dimasukkan kopel ke sini. Sedangkan ini sendiri lihat
ngepres banget kok masuk ke kopel ya, ngepres banget. Jadi kalau mau pakai obat-obatannya ini harus kita lepas kopel ya, lepas kopel baru keluarkan ini tuh. Kalau kopelnya ada isinya banyak ya lewat satu-satu ya, copot lainnya, keluarkan ini, baru pasang lagi lainnya. Karena ini nggak bisa dibongkar pasang ya, jadi kopel harus masuk lewat sini seperti ini, harus masuk begini. Sedangkan ini posisinya biasanya ada di paling belakang di punggung ya. Jadi kalau mengeluarkan obat-obatannya harus copot kopel atau mengeluarkan ininya ya, mengeluarkan ininya, lepas perlengkapan lainnya dulu. Tidak modular. Sedangkan ini cukup modular. Kalau kita ini masuk ke dalam kopel bisa, masuk ke rangsel bisa, masuk ke rompi anti peluru bisa ya, masuk ke mana aja selama dia full system bisa. Ini masuk kopel juga bisa seperti ini, nyopot tinggal buka ini bisa. Atau kalau kita males nyopot ini, kita velcro yang kita copot ya, untuk membuka dengan cepat. Oke, bakal kancing hanya ada satu di sini, ini kancingnya dua, ini iya, ada lagi di sini tambahan satu lagi, dua bakal. Kemudian kepraktisan ya, ini kalau buka, oke, udah kebuka ya, buka seperti ini. Nah, untuk mengorganisir dia agak susah karena ini hanya segini bukaannya ya, bukaannya hanya segini. Jadi kita harus ngongkrah, orang Jawa bilang harus nyari seperti itu ya, nyari bendanya satu-satu baru dikeluarkan semua satu-satu, agak sulit, tidak bisa terorganisir dengan bagus ya. Sedangkan yang model ini kita bisa lihat sendiri, buka. Nah, sudah rapi, terorganisir dengan rapi ya. Ini isinya sama ya, ini isinya hampir sama dan ini hampir sama. So, ini lebih terorganisir, bukanya lebih gampang ya. Dan ya jelas ini lebih modular ya, dipasang di mana aja bisa selama dia mall system. Kemudian ini ada buat naruh ke sling, jadi bisa taruh kayak tas gitu ya, sling tali. Ini bisa dibawa sebagai kayak tas kecil. Ini nggak bisa, ini hanya ada satu alat, satu perangkat, hanya ini saja untuk taruh di kopel. Dari segi pembawaan ya, ini yang punya TNI ini kalah ya, yang punya TNI ini kalah. Kedua, bahannya ini tipis ya, ini kanvas tipis, kan ini kordurat tebal, jahitannya jauh ya, muatannya hampir sama, volumenya. Sayangnya ini terampau sederhana ya, ini terampau sederhana sekali yang TNI ini, dan warnanya juga loreng. Padahal di kopel TNI itu hitam semua ya, sangkur hitam, ini hitam, wadah peluru hitam, tas magasin hitam, semua hitam. Yang nyeleneh ininya loreng sendiri, lainnya hitam semua. Sampai rompi helm pun hitam semua sekarang, tapi ininya loreng di belakang. Kalau di webbing set itu ini paling aneh, warnanya paling beda sendiri ya. Nah, ini hitam mungkin seragam ya, kalau warna sih selera ya, tapi akan rapi kalau semuanya hitam semua ya. Di kopelnya hitam, tas magasin hitam, sarung pistol hitam, sangkurnya hitam, kemudian tempat HT hitam, ini hitam juga, bagus jadinya. Jadi cukup rapi. Saya ya moga-moga ada pembesar TNI atau polisi yang lihat ya, silakan bandingkan yang model seperti ini, tas IFAK yang model seperti ini sama tas IFAK yang bagian TNI seperti ini ya. Semoga yang terbaik adalah untuk anggota TNI kita. Oh ya, orang sipil boleh nggak pakai ini? Boleh ya, ini kan memang punya versi militer, tapi boleh dipakai sipil karena ini bukan peralatan TNI. Yang TNI yang ini pun kalau dipakai nggak apa-apa lah kayaknya sih ya. Ini bisa bantuan buat sipil juga boleh kayaknya. Ini bukan persenjataan ya, bukan juga seragam. Ini sama ya, botnya sama, cuman ini kurang modular saja ya, kurang modular. Terus kemudian tidak rapi ya, kalau kita mau lihat nyari isinya apa agak kelabakan juga ya, karena hanya ada satu ruangan, hanya dua ruangan ya. Ini hanya dua ruang,
brek gitu aja. Kalau di sini tersusun rapi sehingga memudahkan dalam kalau kita mencari benda yang kita inginkan atau kita butuhkan. Oke, itu saja review singkat dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih, mantap.